Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Novalina Margaret Siombing. Saya perwakilan dari kelas 11 IPS 3 dalam rangka acara Pasca Lomba Khotbah. Selamat menyaksikan. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan atas anugerahnya kita diberi nafas kehidupan dan itu hal yang patut kita syukuri. Saudara terkasih, kematian Tuhan Yesus Kristus adalah momen bersejarah dalam kekristenan. Oleh darahnya kita diampuni, oleh karena kasih Bapa, Ia rela mengorbankan anak yang tunggal Yesus Kristus. Namun banyak dari kita di zaman ini belum menyadari bahwa kasih tersebut adalah kasih yang luar biasa yang berasal dari Tuhan. Pernahkah saudara-saudari merasa dikasihi sedemikian rupa hingga mengubahkan hidup kita? Kasih Tuhan nyatanya jauh lebih besar dari kasih yang pernah kita rasakan. Bukan hanya menyentuh perasaan, tetapi kasih Tuhan menangkap hati kita, menawan hati kita, bahkan sampai mengubahkan hidup kita secara total. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana kasih Tuhan bekerja dalam setiap hidup kita. Judul renungan hari ini, Your Love Has Captured Us. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Apakah semuanya sudah dapat? Saya akan bacakan untuk semuanya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebelumnya, apakah saudara-saudari pernah merasa lelah? Lelah dengan kehidupan yang dijalani kayaknya gitu-gitu aja. Udah berusaha malah gagal, udah ngasih yang terbaik gak dihargai, bahkan udah kasih segalanya, malah ditinggal. Gen Z, milenial adalah generasi yang katanya paling cepat move on. Tapi sebenarnya kita belum benar-benar on dari awal. Kita ngejalaninnya cuma karena nganggap ya udah rutinitas, karena ekspektasi ketinggian, karena takut dibilang gagal. Tapi ada sesuatu yang datang di saat kita hancur, bukan datang di saat hanya kita kuat saja, yaitu kasih. Kasih itu bukan cinta palsu ala drama Korea. Bahkan kasih itu bukan kisah cintanya Gen Z yang katanya cinta monyet. Kasih itu juga bukan validasi dari orang-orang di medsos. Tetapi kasih itu datang dari Tuhan. Kasih yang menangkap hati kita, menawan hati kita, dan mau tinggal selama-lamanya sama kita. Dalam khotbah kali ini saya mengambil 4 poin bagaimana sih kasih Tuhan itu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Poin yang pertama, kasih Tuhan menjangkau saat kita mati total. Mungkin beberapa dari kita pernah berada di momen ini. Lagi posisi di luar, sambil scroll sosmed, dan sambil dengerin lagu favorit, tiba-tiba ponselnya mati karena habis baterai. Dan paling apesnya, kita nggak bawa charger, powerbank tertinggal, bahkan tidak ada akses colokan terlihat satupun. Kalau ditanya panik, ya pasti panik lah, siapa yang nggak panik, nggak ada persiapan. Kita nggak bisa ngirim pesan buat minta tolong, nggak bisa akses apapun. Kalau orang bilang, "Mak, hari apa segala di kalender." Kisah ini sama seperti kondisi kita sebelum mengenal Kristus, yang sebagai mati karena pelanggaran dan dosa yang tertulis dalam kitab Efesus 2 ayat 1. Kita sama seperti ponsel yang mati total, nggak bisa nyala sendiri, nggak bisa perbaiki diri sendiri, nggak bisa nolong diri sendiri. Tetapi kasih Tuhan nggak membiarkan kita tetap dalam kondisi mati. Seperti Roma 5 ayat 8 berkata, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yang artinya kasih Tuhan datang ke kita ketika kita belum pantas, ketika kita masih rusak, ketika kita belum tahu bagaimana mencintai Tuhan kembali. Yesus tidak hanya datang membawa charger, tetapi Ia sendiri menjadi sumber kehidupan bagi kita. Dan Tuhan, Dia bisa aja ninggalin kita, tapi Dia gak ada niatan sama sekali buat ninggalin kita. Malah waktu kita paling hancur, paling rusak, paling jauh, Dia datang dan bilang, "Aku tetap mengasihimu." Itu hal yang luar biasa sih, karena dunia bakalan sayang ke kamu kalau kamu cakep, kalau kamu keren, kalau kamu berprestasi. Dan itu keinginan duniawi yang diinginkan dari kamu. Tetapi kalau Tuhan, Dia bakalan sayang sama kamu walau kamu gak punya apa-apa. Dia gak minta sepeser pun dari kamu, Dia gak minta imbalan apapun dari kamu. Dia beneran tulus sayang ke kamu. Itu bukti kasih Tuhan yang benar-benar luar biasa. Poin yang kedua, kasih Tuhan menyentuh hati yang terdalam. Pernah gak sih kamu ngerasa harus jadi manusia yang paling sempurna dulu baru disayang? Seperti nilai bagus, turunin berat badan, posting pencapaian dulu. Kamu tahu nggak itu apa?
itu keinginan duniawi yang diinginkan dari kamu. Tapi kalau Tuhan beda, Efesus bilang oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia sama seperti sesuatu yang gak kamu usahain, tapi kamu bisa dapat. Bayangin, gak ngeluarin duit, gak ngeluarin material atau tenaga, kamu bakalan bisa dapat itu dari Tuhan secara gratis, tanpa imbalan. Bayangin nih, tiba-tiba ada yang ngirim kamu iPhone 15 secara gratis, dan langsung dikirim ke rumah kamu. Padahal gak ikut giveaway, gak punya koneksi, gak belanja online shop sedikit pun, tapi kamu bakalan dapat secara cuma-cuma tuh iPhone 15 gratis. Terus kamu mikir, lah ini siapa yang kirim? Lah ini dari siapa? Jawaban cuma satu, Tuhan. Tuhan bakal kasih kamu keselamatan, Tuhan kasih kamu hidup baru, Tuhan kasih kamu dirinya sendiri. Dan kamu cuma perlu buka hati untuk Tuhan, bukan dompet. Cuma perlu bilang, Tuhan aku mau, Tuhan bakal dengar, Tuhan bakal cukupin, Tuhan bakal penuhin apa yang kamu butuhin dan apa yang kamu minta. Itu Tuhan luar biasa sih, aku bilang. Kenapa? Dia bakalan ngasih kita apa yang kita butuhin, apa yang kita mau secara gratis, tanpa minta imbalan, tanpa bayar, tanpa ngeluarin tenaga, tanpa ngeluarin material. Tuhan beneran baik buat kita. Dan kamu cuma perlu buka hati, bukan dompet. Dan kasih hati kamu yang tulus itu untuk Tuhan. Dan bilang, Tuhan aku mau. Lanjut, poin yang ketiga, kasih Tuhan mengubahkan hidup kita. Contoh dari Paulus. Tidak ada kisah transformasi yang lebih nyata daripada kisah Saulus yang kemudian berubah menjadi Paulus. Keren ya, dari Saulus berubah menjadi Paulus. Cuma ganti satu huruf aja. Sebelum mengenal Kristus, Saulus adalah penganiaya jemaat yang menganggap dirinya benar dengan tindakan tersebut. Namun, dalam perjalanan kisah para rasul 9 menuju Damsyik, terang dari surga menyinarinya. Ia jatuh tersungkur dengan cahaya itu, lalu Tuhan berbicara sendiri langsung kepadanya. Saulus dahulunya pembenci pengikut Kristus, tetapi justru sekarang ia adalah salah satu penginjil terbesar di dunia. Seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau orang mah bilang yang berlalu biarlah berlalu, karena gak ada satu orang pun yang pengen ngestak di kehidupan masa lalunya yang kelam ataupun suram. Ada yang mau gak? Aku rasa sih gak ada yang mau. Kasih Tuhan tidak hanya mengampuni, tetapi juga mengubahkan. Seperti ponsel yang mati total tadi. Tidak hanya diisi daya, tapi diriset dan diperbaharui. Kayak sekarang nih, iPhone 16 udah rilis kan? Karena apa? Kameranya lebih jernih, teknologi lebih canggih. Banyak orang berbondong-bondong buat belinya, biarpun harganya membludak. Kalau ditanya, aku juga sih pengen. Poin yang keempat atau poin yang terakhir yaitu kasih Tuhan menawan kita untuk mengasihi kembali. Ketika kita benar-benar merasakan kasih Tuhan, maka hati kita pun tergerak untuk membagikan kasih itu ke sekitar kita. Kasih tersebut tidak dapat kita simpan hanya untuk diri sendiri. Seperti dalam kitab Yohanes 13 ayat 34 berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Seperti ponsel yang menyala kembali digunakan untuk menolong orang lain, demikian juga hidup kita yang terpanggil untuk menolong, mengasihi, dan mengampuni satu sama lain. Karena hidup kita sudah lebih dulu dikasihi, diampuni, dan dikuatkan oleh Tuhan. Saudaraku, kasih Tuhan bukan hanya sekedar perasaan. Kasih itu menangkap kita saat kita jatuh, menyentuh hati kita terdalam, mengubahkan kita, bahkan memanggil kita untuk menjadi terang bagi sesama. Seperti ponsel yang mati, tapi kembali menyala karena dihubungkan dengan sumber daya. Sama seperti hidup kita dapat nyala kembali oleh kasih Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah mengasihi kami sebelum Engkau mengenal kami. Engkau menyentuh hati kami dengan kasih yang lembut namun kuat. Engkau menyentuh hati yang kami terdalam, mengubahkan hidup kami, bahkan memanggil kami untuk mengasihi sesama. Tolong hidup kami agar menjadi bukti kasih-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekian dari video khotbah saya. Terima kasih.